Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu juga ada sebagian bilang haram hukumnya. Sampai di sini bagaimana pemahaman Habib soal menyanyikan lagu atau bermain musik lah? Ya, bahwa tanah air ini hakikatnya pemberian siapa? Diamanatkan kepada siapa? Kepada siapa bangsa? Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal hak-haknya negara-negara bangsa-bangsa lain, supaya kita tahu dan lebih jauh mengenal. Kalau sudah kita mengenal, pasti akan saling menguntungkan. Itu satu contoh. Apalagi kita mengenal negeri kita sendiri. Kita tahu bangsa yang lain diberi tanah yang begitu hebatnya. Ada yang selebar sekian juta kilometer, ada yang sekian dan sebagainya. Nah, ucapan terima kasih kita kepada pemberi dengan bentuk tanah Indonesia yang luar biasa ini. Negara kita itu negara besar loh Pak. Dari Sabang sampai Merauke itu hampir perjalanan kita ke Jeddah. Itu diantaranya. Bangsa kita pun bangsa yang besar. Sudah melahirkan yang luar biasa kalau kita mau melihat sejarah. Satu contoh, 1000 tahun yang lalu, bangsa kita sudah mampu membuat Borobudur, Prambanan. Saya tidak mau tahu itu digunakan untuk orang lain dan sebagainya. Tapi ini fakta bahwa bangsa kita itu sudah maju dari dahulu. Apalagi kalau kita ambil filosofinya lebih jauh. Kita lihat lautan. Kita sering menyebut tanah air dan sebagainya. Mestinya kalau kita lihat laut, apa keistimewaannya? Kalau kita memandang paling gelombangnya besar. Secara fisik yang kita lihat ya. Ikannya besar-besar, apalagi kita lihat di tempat pelelangan pelabuhan itu banyak sekali. Tapi apa falsafah di balik air laut ini? Sebatas itu tadi yang kita lihat di pelabuhan atau di laut. Padahal kalau kita lihat semua limbah yang dibawa oleh anak sungai ataupun sungai-sungai yang besar bermuara ke laut. Semua bermuara ke laut. Oke. Ya, itu diantaranya. Tapi tidak mampu sampai ke tengah. Semuanya diminggir oleh gelombang, dihantam. Laut masih bisa menerima ini tidak benar dan tidak benar. Istimewa betul. Jadi ini ada filosofi air laut. Ya, ikan yang di laut. Iya. Masa kita beli ikan yang dari ikan laut masalah. Mestinya tanpa garam dong. Karena udah asin. Karena sudah hidupnya di kalangan yang asin. Iya, tapi ternyata tidak. Ya, masih membutuhkan asin lagi. Oke. Ya. Kok asinnya air laut tidak intervensi kepada ikan-ikan? Iya. Supaya badannya asin semuanya, sehingga meringankan orang yang beli ikan, mengambil ikan laut tanpa garam lagi. Ternyata tidak. Tidak. Dan ikannya pun tidak memaksakan air asin, harus ikut saya. Hidup dua-duanya dengan rukunnya, antara ikan dan laut. Tapi ada yang lebih jauh dari itu. Apa itu? Per detik ini kalau musim kemarau kira-kira berapa juta kubik yang masuk ke air laut. Belum waktu musim hujan. Hujan. Ya. Oke. Jadi air hujan yang tawar itu ya? Ya, miliar. Iya. Miliaran kubik. Masuk ke laut. Ke laut. Tawar kan airnya. Iya. Mampu tidak merubah asinnya air laut? Air laut tetap asin. Itulah laut mempunyai jati diri. Masa kita kalah dengan laut kalau laut mempunyai jati diri, harga diri yang tidak mudah digoyahkan. Itu istimewanya. Ini pelajaran berharga hari ini ya. Oke. Belajar dari filosofi air laut. Air laut, diantaranya itu tadi. Dengan contoh-contoh tadi. Baik, artinya sebagai bangsa kita nggak boleh kehilangan jati diri. Tidak boleh. Ya, mau datang gelombang budaya-budaya asing, ya, kemudian katakanlah kepercayaan-kepercayaan asing, tapi kita sebenarnya sudah mempunyai jati diri tadi ya, sebagai bangsa Indonesia. Artinya Habib ingin menekankan bahwa kita berpegang pada jati diri kita, begitu? Ya. Jadi seumpamanya yang contoh yang real aja, yang gampang. Ya. Kita senang film India atau dengan lagu-lagu Indianya atau dangdut. Lalu kita terbawa arus kehidupan kita kayak India. Yang satu lagi senang lagu Barat. Kehidupan kita terbawa oleh arus Barat. Kan tidak. Indonesia adalah tetap Indonesia. Walaupun kita senang lagu Barat atau lagu dangdut, India dan sebagainya, tetap jati diri itu muncul. Itu diantaranya. Jadi kesadaran ini yang harus dijaga terus. Harus dijaga harusnya. Tapi tidak boleh tinggal
dari peranan-peranan bapak-bapak dari tokoh-tokoh masyarakat harusnya bisa turun memberikan pengertian lebih jauh nilai-nilai nasionalisme itu sendiri.